Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Fadila dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering lupa bahwa keutamaan sejati bukan terletak pada harta, ketenaran, atau jabatan, melainkan pada ilmu. Ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah, ilmu juga yang menjadikan kita tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungi betapa agungnya kedudukan ilmu dalam Islam melalui nasihat-nasihat emas dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang artinya sopan santun tata cara sopan santun antara guru dan murid, karya Kiai Hasyim Asy'ari, seorang pendiri NU, yang semoga setelah mendengarnya kita semakin semangat menuntut ilmu, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kemuliaan umat. Oke, langsung saja kita baca bab pertama, Al-Babul Awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan para ulama serta keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ay yarfa'ul ulama'a kam min darajatin ma tajma'unal ilma wal amala. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya, Allah mengangkat derajat para ulama karena mereka bisa menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini sumi'atin amin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, derajat para ulama di antara derajat orang-orang mukmin bisa sejauh 700 tingkatan, dan antara satu tingkatan ke tingkatan lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Wa qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa malaikatu wa ulul ilmi, fabada Allah Ta'ala binafsihi wa tanna bimalaikatihi wa sallata bi ahli ilmi wa nahika hala syarafan wa fadlan wa jalalata wa baha'an. Allah juga berfirman, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian juga para malaikat, dan Allah menyebut dirinya terlebih dahulu, lalu malaikat, dan kemudian orang-orang yang berilmu, dan cukuplah hal ini sebagai suatu kehormatan, keutamaan, juga keagungan dan keindahan. Subhanallah, ayat dan perkataan ulama ini seolah menampar kita bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan yang dituliskan di kertas. Ilmu adalah cahaya yang mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah sendiri menyandingkan orang berilmu dengan para malaikat dalam penyaksian tauhid. Maka tak heran jika derajat ulama disebut 700 tingkat lebih tinggi dibanding orang beriman biasa. Karena mereka tidak hanya tahu, tapi juga mengamalkan. Ilmu bukan soal pintar, tapi soal derajat di sisi Allah. Mari kita lanjut ke teks berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
salihati ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Sampai firman-Nya, itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Surah Al-Baqarah ayat 7-8. Faqtadil ayatani al-ulama'a hum alladzina yakhshawna Allah ta'ala walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah fayantaju an ulama'a hum khairul bariyah. Maka kedua ayat ini mengisyaratkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka hasilnya adalah bahwa para ulama adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah untuk memperoleh kebaikan, maka Dia akan memberikannya pemahaman dalam agama. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi, kita diajak untuk merenung dalam bahwa derajat tertinggi di sisi Allah bukan ditentukan oleh harta, bukan pula oleh jabatan atau ketenaran, tetapi oleh ilmu. Ilmu yang melahirkan rasa takut dan tunduk kepada Allah. Allah berfirman bahwa yang paling takut kepadanya adalah para ulama. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memahami hakikat hidup ini, yang menyadari kebesaran Tuhan, yang tidak hanya cerdas secara akal, tetapi juga sadar secara hati dan jiwa. Dan menariknya, ayat-ayat ini tidak membatasi jenis ilmu. Karena dalam Islam, semua ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi manusia, yang mendekatkan seseorang pada nilai-nilai kebenaran adalah ilmu yang mulia. Baik itu ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, teknologi, pendidikan, kesehatan, semuanya. Selama dipelajari dan diamalkan dengan niat yang benar, akan mengangkat derajat seseorang. Sejatinya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang ilmunya menjadikannya semakin takut, semakin sadar, dan semakin bijaksana. Mari kita lanjut ke teks berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati bahdan wa nahran wa bihadhihi rutbati syarafan wa zikran wa idza kana la rutbatan fawqan nabuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirasati litilka rutbati. Cukuplah bagimu dengan derajat ini sebagai kehormatan dan kebanggaan, dan dengan kedudukan ini sebagai kemuliaan dan pujian. Dan jika tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kenabian, maka tidak ada kehormatan yang lebih tinggi dari kehormatan mewarisi derajat tersebut. Wa ghayatul ilmil amalu bih li'annahu samaratuhu wa faidatul umuri. Dan tujuan akhir dari ilmu adalah mengamalkannya, karena itu adalah buah dari ilmu dan manfaat dari kehidupan. Wa zadul akhirati faman zafira bihi sa'ida wa man fatahu kharra. Dan itu adalah tambahan untuk kehidupan akhirat. Barang siapa yang meraihnya, dia akan beruntung, dan siapa yang kehilangannya, dia akan celaka. Walamma dzikra indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun qalu fadlul 'alimu 'alal 'abidi ka fadli 'ala udnakum. Dan ketika di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam
disebutkan dua orang, yang satu seorang ahli ibadah dan satu yang lagi adalah seorang ulama. Beliau bersabda, keutamaan seorang ulama atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dan atas orang yang paling rendah di antara kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqah yatlubul fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta hutu fil bahri. Orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan-ikan di lautan. Nah, kesimpulannya dari teks tersebut adalah hanya warisan Nabi ialah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Rasulullah SAW menyebut para ulama sebagai pewaris para nabi. Dan tidak kemuliaan yang lebih tinggi dari warisan kenabian itu. Tapi warisan ini bukan diwarisi dengan nasab, melainkan dengan perjuangan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mencari dan mengamalkannya. Mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon tanpa buah. Maka siapa yang mempelajari ilmu demi kebenaran, mengamalkannya dengan ikhlas, dan menyebarkannya demi kemaslahatan, dia bukan hanya dicintai manusia, tapi juga makhluk langit dan bumi. Bahkan ikan di laut pun memohonkan ampun untuknya. Dan yang menempuh jalan ini, jalan ilmu, telah Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Maka dari itu, marilah kita renungkan kembali untuk apa sebenarnya kita belajar. Apakah hanya sekedar mendapat gelar, ataukah untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa, yang bisa memberi manfaat dan menebar kebaikan? Ilmu dalam Islam bukan hanya untuk mengetahui, tapi soal menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi cahaya bagi sekitar kita. Sebagaimana sabda Nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka jika kita benar-benar cinta ilmu, mari kita juga jaga adabnya, kita muliakan gurunya, dan kita amalkan setiap pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya ilmu yang tidak diamalkan hanyalah beban, bukan kemuliaan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jalan ilmu adalah jalan kemuliaan. Mari kita terus semangat menuntut ilmu dengan niat yang benar dan hati yang tulus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.